ginjal itu kita tahu bahwa ada dua di tubuh kita kan, kanan dan kiri. Masing-masing itu beratnya 150 gram ya. Nah, kenapa kita harus sayang sama ginjal kita? Karena tubuh kita yang 1.700 liter per hari darah yang beredar itu, yang lewat ginjal, itu harus disaring. Sehingga lewat ginjal itu 180 liter. Dan ternyata yang keluar lewat kencing itu kan cuma 1,5 liter sampai 2 liter lah paling banyak. Berarti fungsi ginjal kita ini sangat berat karena dia harus menyaring sampai menyerap kembali itu kira-kira 1.000 kali dalam sehari. Jadi kita tahu kalau dia tugasnya itu sangat berat ya. Nah, dia dialiri oleh darah, arteri, dan vena renalis. Ya. Kenapa orang itu bisa donor ginjal? Itu karena satu ginjal sudah cukup untuk mempertahankan kehidupan kita. Ginjal itu fungsinya untuk menyaring, terus menyerap barang, jadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Ya. Selain itu juga ada hormon-hormon yang kita butuhkan ya. Nah, jadi ginjal di sini memproduksi urin atau kencing ya. Kemudian lewat saluran yang namanya ureter dan sampai ke kandung kemih dan kemudian dikeluarkan ya. Sekarang kita lihat anatominya dulu sebentar ya toh. Ginjal itu bentuknya kayak kacang. Brennebonen, tahu ya? Ada yang tahu semua ya, Brennebonen. Bentuknya tuh seperti itu, ginjal tuh. Nah, dia di sini terdiri dari 1.000 nefron. Jadi ini unit terkecil itu yang kita sebut nefron ya. Nah, itu gambarnya di sini, dia di sini. Nah, ini gambaran yang kecil kayak garis-garis itu dia isinya 1 juta tadi nefron ini. Nah, kemudian kencing yang sudah disaring dari sini tadi di nefron sini nih, dia keluar, lihat di sini ini namanya pelvis renalis ya. Terus atau piala ginjal. Nah, dia terus keluar lewat ureter tadi, keluar. Nah, ini yang dikatakan nefron tadi, 1 unit terkecil tadi yang jumlahnya 1 juta tadi. Itu darah di sini itu dia mengalir. Darah mengalir ditampung oleh yang namanya kapsula Bowman ini di sini. Nah, di sini dia yang nggak penting dikeluarin ya. Jadi ini darah yang tadi bilang dari 1.700 lewat di sini kemudian difiltrasi atau disaring menjadi 180 liter kemudian dikeluarkan menjadi 1,5 liter lewat ginjal. Itu seperti gula, albumin, semua diserap kembali ke sini, masuk lagi pembuluh darah, ya. Sedang yang kotoran, misalnya ureum, kreatinin, yang bikin orang sampai cuci darah, nah itu dikeluarkan lewat kencing. Jadi dia fungsinya filtrasi, kemudian penyerapan kembali, dan sekresi atau mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Nah, kalau nefron tadi, unit terkecil tadi rusak, maka akan timbul kelainan yang kita sebut glomerulonefritis atau kelainan dari glomerulus. Nah, salah satu contohnya di sini kita bisa lihat bahwa dia jadi bengkak semua ya. Biasanya dimulai dari mata, makanya ini matanya nggak saya tutup. Karena dia biasanya bangun tidur matanya bengkak. Nah, kalau sudah ke seluruh tubuh seperti ini, di kaki juga seperti ini. Nah, itu yang namanya udem anasarka ya. Akibatnya dia terlihat bengkak seluruh tubuh, bisa di mata, di ankle, di kaki, di perut ya. Terus kemudian kencingnya keluar seperti air cucian daging, bahkan berbuih karena ada albumin ya, protein yang keluar ya. Selain itu juga nyeri perut, bisa batuk-batuk, diare ya, badan sakit semua, bisa panas. Otot-otot bisa nyeri, sendi-sendi juga, nggak suka makan, bahkan sampai sesak. Tadi yang unit terkecil yang sakit tadi, itu kan dikasih tahu bahwa
ternyata dia bisa sampai keluar protein ya, sehingga warnanya jadi keruh, kencingnya menjadi keruh. Jadi kalau kita lihat kencing kita itu keruh, berbuih, kerusakannya sampai cucian daging. Mungkin Bapak Ibu tahu kue putu ya. Kue putu itu kan seperti bambu gitu, kemudian diisi beras di dalamnya, kemudian ditusuk, keluarlah kue yang bentuknya seperti bambunya. Nah itu juga begitu, kalau dia ini darah di dalam kencing ini difiltrasi, dikeluarkan, maka di saluran sini dia dibentuk seperti pembuluh di sini, sehingga kalau keluar dia seperti silinder, ya, tapi isinya darah. Itu yang namanya ciri khasnya dari penyakit kerusakan dari glomerulus tadi. Nah, kalau ini kerusakannya itu lebih bawah lagi, dia ke salurannya. Jadi salurannya itu bisa dibagi dua, saluran di bawah ya dan saluran di atas. Kalau di bawah itu dia biasanya orang Indonesia bilang kan dia bolak-balik kencing, sering kencing. Terus kalau kencing sakit. Nah, itu biasanya anyang-anyangan gitu. Kalau Pak Sukono tahu kira-kira di Kediri kan biasa itu anyang-anyangan gitu ya kan istilahnya. Nah, itu nyeri di perut bawah juga. Kalau diperiksa kencingnya, biasanya dia ada sel darah putih ya. Nah, itu harus dikutur supaya tahu kuman penyebabnya apa, nanti cocoknya dengan obat apa. Kalau kita biarkan, maka infeksi itu akan naik ke atas di sini. Nah, akibatnya dia ke ginjal. Nah, ini yang kita sebut pyelonefritis yang akan menyebabkan ginjal seperti ini, jadi mengkerut ya. Kerusakannya itu biasanya orangnya jadi panas tinggi, menggigil, terus kalau kita ketok pinggangnya nyeri ya. Nah, itu di kencing juga ada sel darah putihnya. Nah, kalau di sini, kalau di atas ini, maka dia ada cetakan seperti kue putu tadi, tapi isinya bukan darah seperti glomerulonefritis, tapi dia isinya nanah, ya, atau leukosit karena dia infeksi. Jadi cetakannya seperti cetakannya ini. Nah, kalau dia sering infeksi terus, maka akhirnya di pielumnya ini, di piala ginjalnya ini akan terjadi pembentukan batu sehingga terjadi kencing batu, ya, seperti ini resikonya. Nah, kalau dia prosesnya jadi lama, maka dia akan terjadi kegagalan fungsi ginjalnya yang kita sebut gagal ginjal. Penyebab gagal ginjal yang paling banyak itu seperti kemarin saya cerita bahwa dia bisa karena diabetes, bisa juga karena hipertensi atau darah tinggi, ya, itu yang paling banyak penyebabnya. Kalau yang batu juga bisa, asam urat juga bisa, ya. Akibatnya apa? Kalau sekarang fungsi ginjalnya mulai menurun, kalau dia masih di atas 90 masih grade 1, 60 sampai 89 grade 2. Kalau kita periksa 30 sampai 59, nah itu sudah grade 3. Tapi kalau sudah di bawah 15, maka dia grade 5. Nah, kalau sudah grade 5, maka nggak ada obat yang lain selain cuci darah seperti gambar-gambar yang di sini. Karena itu kita perlu menjaga jangan sampai cuci darah. Dan penyakit penyertanya ternyata yang paling banyak ya hipertensi dan diabetes. Selain karena keganasan, infeksi saluran kencing yang sering, TBC, juga penyakit jantung maupun stroke. Ini di sini kita tahu bahwa pasien baru yang mengalami HD itu ternyata tinggi sekali. Tambah lama tambah tinggi. Seperti di sini pasien barunya dari 2007 sampai 2018 yang sudah didaftar, itu ternyata dia mulainya dia 2007 masih 4.977, tapi di 2018 sudah mencapai 66.413, ya. Maka dia sudah meningkat 13 kali. Pasien yang masih aktif di 2007 itu 1.885, tapi di 2018 dia sudah meningkat 70 kali. Jadi kita bisa kebayang biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk gagal ginjal ini, karena dia harus cuci darah seminggu 2-3 kali.
Nah ini cuci darahnya meningkat dari 2007 sampai 2018 menjadi 241 kali. Jadi 2007 masih 114.210 tindakan, di 2018 sudah mencapai 2.754.409 kali. Jadi 241 kali peningkatannya. Nah, karena itu kita lebih penting mencegah daripada kalau dia udah jatuh seperti itu. Nah, karena itu penting di sini bahwa kita mengenalkan adanya hydrogen water. Kenapa kita anjurkan hydrogen water? Nah, ini penelitian di dunia ini udah begitu banyak bahwa ternyata hidrogen itu bisa memperbaiki hemodialisis, gagal ginjal kronis, maupun metabolic syndrome, hipertensi, aterosklerosis, diabetes, obesitas, dan sebagainya. Ya. Jadi hidrogen sebagai antioksidan yang bagus dapat menurunkan sitotoksik efek dari radikal bebas dari berbagai jaringan, termasuk di sini ginjal maupun metabolik. Karena apa? Karena ternyata pada hidrogen di air itu mempunyai mekanisme repair yang bagus pada sel ginjal pada keadaan nefropati. Jadi kita tidak heran kalau dia membaik. Ini saya ulangi penelitian saya kemarin bahwa tikus kita dengan kita buat diabetes, kemudian kita beri obat. Di sini tuh ini tikus normal, ini tikus yang diabetes ya. Jumlah sel yang rusak atau nekrosis mati itu C. Tapi setelah dia diberi terapi metformin, dia menurun dengan signifikan, tapi diberi hidrogen dia lebih turun lagi walaupun perbedaannya tidak signifikan, tapi dia lebih bagus daripada metformin yang biasa kita pakai. Tapi setelah dikombinasi metformin dan hidrogen, maka ternyata hasilnya kembali seperti yang normal dengan tidak berbeda bermakna. Jadi pada penghitungan dia A, tidak berbeda bermakna. Nah, dari sini saya yang sangat kagum ya, karena ternyata memberikan hasil yang baik. Padahal metformin itu juga murah dan ada di BPJS. Jadi pasien-pasien bisa memperbaiki ginjalnya. Kenapa? Karena ternyata hidrogen bisa efek antioksidan yang sangat kuat, seperti yang kemarin-kemarin sudah kita tahu, juga antiinflamasi, punya efek antiinflamasi dengan berbagai penelitian ya, bisa memperbaiki segala macam proses-proses transduksi ya, dan juga modulasinya terbukti. Dan yang terbaik di sini adalah sitoproteksi, jadi memperbaiki proteksi dari sel. Dan ini dibuktikan dengan pemeriksaan caspase, BCL2 yang meningkat, caspase yang menurun untuk lihat kematian sel. Ya, ini sudah terbukti. Nah, di sini ini tadi ya, proses-proses ini ternyata pada pemeriksaan ginjal sudah terbukti. Karena apa? Karena proses utamanya adalah karena oksidatif stres, proses oksidatif ya pada ginjalnya yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena molekul hidrogen itu adalah molekul yang terkecil sehingga dia bisa menembus membran sel. Nah, sedang vitamin-vitamin yang lain, vitamin C, vitamin E maupun obat-obat yang lain itu tidak bisa. Maka dia radikal bebas yang di dalam sel bisa ditangani dengan hidrogen. Ini buktinya ya, bahwa dia ternyata dengan hidrogen, maka selnya menjadi lepas ya. Yang dia mulainya bergumpal menjadi lepas, sehingga sirkulasi menjadi lancar. Sehingga terjadilah perbaikan. Karena itu kita sangat penting untuk minum hydrogen water. Karena ini sudah terbukti. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin cukup sekian. Kita kenakan penyakit ginjal ini cukup banyak jenisnya, Dok. Ada yang disebut dengan gagal ginjal, ada batu ginjal, ya. Terus apa-apa aja sih, Dok, ini yang secara umum lah penyakit ginjal ini kita
sebagai masyarakat harus tahu? Ya itu tadi, kalau di jumlah semuanya sih sampai bisa di atas ratusan ya, karena kalau glomerulus tadi tuh, sel yang terkecil tadi kan nefron, dimulai dari glomerulus. Nah, kerusakan di glomerulus itu aja udah banyak itu, glomerulus, sklerosis, SLE, diabetes, berbagai macam, malaria, yang akhirnya bisa jadi nefrotik sindrom. Banyak penyebabnya itu, ratusan, ya toh, dengan tes yang begitu rumit. Nah, itu semua berakhir dengan gagal ginjal. Tapi biasanya bentuknya yang basah. Nah, kalau pyelonefritis tadi yang sudah ke saluran, itu karena infeksi, itu biasanya bentuknya kering. Gitu, gampangnya tuh gitu. Gagal ginjalnya biasanya kering. Jadi nggak yang sembab seperti yang tadi yang bengkak-bengkak itu. Gitu. Kalau faktor penyebabnya apa? Zat-zat toksik juga bisa. Contoh yang terbanyak sekarang yang lagi dicuci darah itu anak-anak muda yang paling banyak itu penyebabnya itu karena terlalu banyak minum keratin dye, terus drink, soft drink juga ya. Yang kofeinnya tinggi gitu, itu bahaya, itu banyak juga. Terus kurang minum ya kan. Kalau yang akut biasanya kan diare yang akut tidak diatasi dengan cairan yang cukup. Nah, itu juga bisa gagal ginjal, tapi gagal ginjalnya jenis yang akut. Selain jantung sendiri juga bisa ke gagal ginjal ya. Jadi itu udah seperti rangkaian itu kalau udah seperti yang kayak gitu. Ginjalnya ada kemungkinan komplikasi dari jantung dan diabetes ya, Dok? Oh iya, diabetes itu tadi yang glomerulopati tadi loh. Glomerulusnya rusak tadi. Nah, itu dari diabetes. Bentuk yang dari diabetes itu. Jadi dia bocor. Ya, jadi dari glomerulus tadi yang rusak, sel yang terkecil tadi itu rusak, akhirnya bocor. Dia fungsinya kan menyaring. Jadi seharusnya protein yang kita makan itu dipecah menjadi albumin itu nggak bisa keluar lewat kencing. Tapi karena dia bocor, ya karena gula yang tinggi sehingga dia merusak, di glomerulusnya rusak, salurannya jadi bocor saringannya, akhirnya albuminnya keluar. Nah, kalau albumin itu keluar, maka albumin di darah akan turun. Terjadilah hipoalbumin. Nah, akibatnya orangnya jadi bengkak. Itu ditandai dengan urinnya yang mulai berbusa ya, Dok ya? Kalau proteinnya bisa gitu. Itu, ya. Bocornya protein itu menyebabkan urinnya jadi berbusa gitu ya, Dok? Bisa. Itu salah satu tandanya ya, yang gampang. Salah satu tandanya ya. Oke. Teman-teman lain mungkin silakan untuk bertanya ini. Dari Kediri, Dok. Selamat malam. Malam. Saya mau tanya masalah konsumsi untuk balita, Dok. Masih usia 1,5 bulan. Sekarang itu cucu saya ada parunya itu kena infeksi. Maunya saya bantu juga pemakan hidrogennya itu gimana, Dok, untuk pencampuran susunya, Dok? Konsumsinya gimana? Cara penggunaannya gimana, Dok? Itu, Dok. Ya kalau susu kan sudah tahu kan, 1 taker untuknya 30 cc biasanya kan? Iya. Ya udah pakai airnya itu air hidrogen gitu. Kalau dicampur sama air hangatnya, hidrogennya rusak enggak, Dok? Ya kan kita bikinnya hidrogen pakai air hangat kan bisa. Bisa ya? Oh gitu. Terus seumpama dikasih airnya hidrogen saja itu boleh nggak, Dok? Boleh-boleh aja, tapi kan bikin susu juga bagus kan? Iya. Oh gitu ya, Dok. Iya, makasih, Dok ya. Oke, makasih, Dok. Makasih kembali. Malam, Dok. Malam. Biasanya kalau untuk orang yang gagal ginjal itu kan nggak boleh mineral terlalu tinggi. Ya. Jadi masukkan ke dalam hidrogen itu mesti air yang non mineral gitu, Dok. Ya, sebaiknya begitu. Kalau kita nggak tahu pasti kan kadarnya berapa, karena kadang kan dia bisa kalium yang tinggi, ya toh, bisa kadang natriumnya yang rendah. Jadi kan ya supaya aman ya kita lihat aja nanti, lihat kadarnya. Nah, supaya aman airnya yang kita pakai ya air yang non mineral bisa, yang sudah mengalami reverse osmosis gitu.
Oke, baik dok, makasih. Mungkin yang perlu diperhatikan jumlahnya ya. Jumlahnya ya. Pasien yang udah mulai gagal ginjal stadium 3 ke bawah, yaitu kita mesti memperhatikan produksi kencingnya, ya, ditambahkan 500 cc itu per hari. Ya. Saya mau nanya dok, ini tadi yang tentang penelitian di mana tikus itu diberi obat diabetes plus metformin serta hidrogen, di mana akhirnya yang dengan terapi seperti itu penurunannya hampir mendekati normal. Ya, sama-sama A. Ya, sama-sama A ya. Yang saya tanyakan itu apa namanya, dikonsumsinya berapa lama ya kok bisa menjadi baik seperti itu, sehingga kan kalau ada pasien diabetes kita bisa nerangkan bahwa kan seringkali sudah minum kok gulanya tetap tinggi atau gimana. Itu dalam penelitian tuh kira-kira berapa bulan ya dok bisa mencapai akhirnya bagus perbaikannya? Pada tikus itu kita pakai, jadi dia mulai dari diabetesnya, jadi dia adaptasi dulu selama seminggu, kemudian dikasih streptosotosin untuk membuat dia diabetes dan pakan yang tinggi lemak ya, sehingga dapat diabetes tipe 2. Nah, sudah jadi baru dikasih selama 1 bulan. Gitu, kita follow up. 1 bulan, 2 bulan sudah baik ya dok ya itu ya? Cukup baik ya dok ya? Ya, soalnya kan saya kebetulan ada pasien yang diabetes dan ini sedang terapi hidrogen. Saya bilang ini ada penelitian yang tetap obatnya diminum dan hidrogennya tetap. Apakah ada ibaratnya anjuran untuk hidrogennya sehari bisa 2 botol atau ini di luar ginjalnya masih bagus dok, ginjalnya masih bagus, jadi apakah 2 botol, 3 botol mungkin ada tambahan anjuran untuk seharinya dok minum? Ginjal masih bagus, masih bagus, kita sebetulnya tidak terlalu bingung ya, hanya kita follow up saja. Jadi tetap 40 cc per kilogram berat badan tidak ada masalah. Oh, tidak masalah ya dok ya? Sebetulnya ginjal itu kan berbagai macam penyebab tadi itu ya toh. Kalau dia nggak ada bengkak, nggak ada, jadi stadiumnya dia masih 1-2 ya nggak ada masalah gitu. Oh ya, karena dia kan baru konsumsi 1 bulan dan memang terakhir gulanya 280. Ini katanya terakhir check up dengan ini alat sendiri itu sudah jadi 198. Jadi maksudnya baik. Jadi ini saya suruh teruskan dulu karena kan untuk di tubuh manusia mungkin lebih lama dibanding dari tikus itu. Itu yang satu ya dok. Jadi gitu ya dok ya. Dan ini tidak boleh lepas obat loh ya dok ya. Kalau sudah bagus ya dok ya. Tetap obat diminum kan ya dok ya. Tapi di follow up ya, karena kebutuhannya ternyata turun. Jadi seperti pasien saya yang dulunya dia pakai Sigduo 10 per 1000. Setelah dia minum 2 bulan, ternyata dia minumnya cukup 5 per 500. Dan hasil kadar gula darah sehari tetap normal. Jadi 120, 150. Berkisar antara itu. Dan itu minumnya tinggal separuh. Oh, jadi intinya ini terapinya tetap harus konsul dokter ya dok, untuk siapa tahu kalau sampai 150 atau mana yang harus dikurangi, terutama yang pasti yang dikurangi sebaiknya obatnya ya dok, hidrogennya jangan karena ini kan sebagai antioksidan. Iya, jadi kalau bisa kita dengan hidrogen saja lepas one day. Dan kemungkinan udah banyak ya pasien-pasien yang bisa lepas obat ya. Tapi tetap harus hati-hati loh ya dok ya, karena lepas obat diabetes juga takutnya orangnya kan terus dikontrol. Iya. Terus yang kedua dok, self-checking ya, diri. Ya. Terus yang kedua tentang yang gagal ginjal tadi. Kan hidrogen cukup air hidrogen ini sangat signifikan untuk perbaikan pada kerusakan gagal ginjal ini. Nah, itu kira-kira dok konsumsinya apakah kita tahu ya dok ya, tadi kalau air hidrogennya sendiri diminum bagus, tapi takutnya airnya itu banyak mineralnya. Tadi Mbak Yayu nyampaikan harus cari yang non mineral ya, memang banyak kan yang non mineral. Nah itu kira-kira dok kalau
stage-nya sudah kronik, itu gimana dok? Perbaikannya, kalau menurut dokter di penelitiannya, kalau gagal ginjal dengan minum hidrogen itu yang sudah kronik loh dok, udah kronis itu kira-kira gimana dok? Itu yang sudah yang di jurnal-jurnal ya, saya sendiri belum penelitiannya itu, yang di jurnal-jurnal itu banyak yang perbaikan itu jelas. Jadi mungkin jangka panjang ya. Nah kalau diabetes yang saya penelitian ini pun kalau dia tipe 2 sampai ginjalnya sudah mulai nekrosis ya itu udah masuk yang kronis kan? Ya enggak? Kalau ginjal sampai rusak di ginjal, diabetes sampai kerusakan ginjal itu ya sudah kronis prosesnya. Jadi itu toh mengalami perbaikan gitu. Makanya saya bilang jadi nggak ada salahnya kita terus suruh pasiennya minum gitu loh. Kalau ini ya dok, cukup air hidrogen saja atau tetap tambah dengan air alkalin? Karena bagi alkali juga bagus juga kan dok itu untuk menstabilis pH tubuh yang netral itu kan juga memperbaiki sel-sel juga ya dok ya. Ya. Jadi minum hidrogen sama tetap dokter water yang alkali itu tetap dikombinasi juga bagus ya dok ya? Bisa. Oke dok, kalau gitu terima kasih dok masukannya. Dokter, saya mau tanya, dokter kalau misalkan tangan atau kaki kadang-kadang bengkak, apa itu juga ginjalnya ada masalah? Kalau bengkak itu bisa berbagai macam penyebabnya. Salah satu ginjal, tapi jantung juga bisa, liver juga bisa, ya. Terus kurang vitamin juga bisa. Ya, terus kurang nutrisi juga bisa, ya. Jadi kalau dia malnutrisi, kurang nutrisi, misalnya pas orang yang nggak mau makan sampai dia albuminnya rendah, nah itu dia juga bengkak. Jadi harus dicari sebabnya ya. Dokter, mengenai yang tangan atau kaki bengkak itu, gimana caranya kita harus bisa tahu yang bermasalah yang mana itu bagaimana? Tangan kaki itu sendinya atau dua-duanya gitu. Kalau tangan itu tangan bengkak ya, kalau kaki jari-jari ya. Dua-dua. Kalau kaki ya. Tangannya dua-dua. Tapi nggak selalu jari-jari. Satu yang sebelah kanan. Oh. Kaki juga kanan. Gini. Jadi kalau kita ya jantung, ginjal, liver gitu, itu pada umumnya yang namanya metabolik. Jadi gangguan metabolisme tubuh. Itu biasanya simetris. Yeah. Biasanya keseluruhan. Jadi enggak satu-satu, kecuali kalau sudah dua-dua, tapi satu lebih besar dari yang satunya itu bisa karena dia tidur miring kanan, terus akhirnya kanan lebih bengkak dari kiri gitu. Tapi pada umumnya dua-dua. Tapi kalau satu, nah itu satu tuh kita harus cari apa sendinya, apa ototnya, atau kelenjarnya yang buntoni gitu. Kenapa sebabnya? Ya itu harus dicari. Ya sebetulnya ya harus diperiksa dulu. Kalau dites, ya tesnya jadi banyak sekali yang dilakukan ya toh. Diperiksa dulu yang mana yang sakitnya itu. Nah baru lebih mengarah. Karena kalau disuruh tes dan tidak tahu, nah itu susah, ya kan? Oh gitu, ya. Juga ya, itu dokter, kalau dia rematik ya lain lagi tesnya. Jadi kalau kita nggak tahu pasiennya, ya disuruh periksa rematik, disuruh periksa ginjal, periksa jantung, jadinya banyak gitu, habisnya banyak. Jadi mau mengarah ke yang mana sakitnya, nah itu mesti diperiksa dulu. Juga kalau duduk itu agak lama pinggangnya sakit dokter. Iya. Kenapa? Sendinya atau gimana? Ya tulang belakang ini ya. Ya, jadi tulang-tulangnya kan. Ya. Kita mesti cari kenapa tulangnya itu. Apa dia ada keropos atau apa ya, mesti dicari itu. Makanya itu mesti diperiksa, dites dulu. Ke dokter dulu, baru dokter yang nanti nentukan kira-kira mau ke arah mana. Nah itu baru diperiksa gitu. Supaya nggak terlalu banyak. Internis ya? Pertama bisa ke internis dulu, jadi kita tahu kira-kira mau ke arah mana, baru nanti disalurkan kemana. Kalau memang tulang ya mungkin perlu dokter tulang atau apa gitu ya.
Oh gitu, ya dokter. Vitamin yang diminum apa kira-kira dokter? Ya kalau vitamin karena kita kan belum tahu sakitnya ya, vitamin sih nggak ada salahnya sih. Untuk orang ini atau untuk kita semua umumnya atau untuk pencegahan COVID, mau yang mana untuknya? Terima kasih dokter. Saya tanya lagi dok, maaf ya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, kan itu Mbak cucu saya lagi dok. Kan ini masih penggunaan, masih dikasih obat. Untuk jeda waktunya pemberian air dokter water itu biar katanya itu kan netral kan dok, kalau dikasih dokter water itu terus jedanya ya. Hidrogen nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa. Oke, oh gitu. Kalau dokter waternya dok, jeda waktunya? Dokter water yang mana? Yang hidrogen? Yang mana? Dokter water yang biasa itu dok. Ya, kalau itu kan sudah dibilangin, jadi jangan minum obat karena kita nggak tahu efeknya, ya kan? Ya. Kalau asam dikasih yang alkali, justru dia tidak berfungsi. Ya tunggu aja 2 jam boleh, ya. Termasuk ya, 2 jam. Oh gitu. Termasuk pakaian yang hidrogen aja dok ya? Iya. Ya gitu. Ya kan? Ya, makasih dok. Dok, suami saya itu sudah dipasang ya kan, tapi dia nggak mau cuci darah. Nah, dari pemeriksaan awalnya dia 7,7 kreatininnya itu, terus bulan kedua langsung 10, hampir 11. Makanya akhirnya dia terpaksa pasang apa itu namanya? Yang di tangan itu ya dok ya. Fistula. Iya. Nah, lalu setelah itu turun dok kreatininnya. Jadi setelah nembus 11 itu kita pakai terus dokter water yang hidrogen itu mungkinkah itu detox dok? Makanya dari 7 tiba-tiba bisa naik sampai ke 11 itu apa detox? Minum hidrogen naik jadi 11 gitu. 10 dari jadi dari Januari kita minum, kita kasih minum itu, terus dengan mengganti airnya kan, terus udah gitu bulan Februari setelah minum sekitar 2 minggu dia malah naik terus jadi 8, 9 sampai nembus 11. Jadi akhirnya dokternya bilang udah nggak bisa nunggu, jadi harus pasang. Kan dia kan ngotot nggak mau gitu loh, nggak mau cuci darah gitu. Apa karena kita kasih hidrogen itu jadi sempat detoksifikasi dulu dok? Saya rasa bukan gitu ya. Jadi dia mesti tahu dulu sebabnya cuci darah ini kenapa. Karena dia tuh sampai cuci darah itu. Kenapa? Nah ya, gagal ginjalnya kenapa penyebabnya? Hipertensi. Nah, selama dia dari rendah sampai ke tinggi, itu tensinya terkontrol atau tidak? Itu setiap minggu dia kontrol. Setiap minggu dia harus kontrol karena dia kan. Iya, terkontrol tidak tensinya? Terkontrol sih. Dengan apa obatnya? Masih dikasih obatnya valsartan, terus sama macam-macam ya, ada Bignat, Clonidin dan sebagainya itu dok, yang untuk ginjalnya itu. Ada infeksi tidak? Enggak. Jadi gini. Dia enggak ada bengkak sama sekali. Bukan infeksi. Jadi gini, kalau ada seseorang fungsi ginjalnya meningkat, itu kita harus cari sebabnya, ya kan? Untuk menurunkan kembali. Sama dokternya cuma dikasih saran untuk cuci darah. Karena kalau sudah kreatinin di atas 3 sebaiknya dicuci memang, gitu. Kalau tidak, dia akan tambah lama tambah tinggi. Nah, dok, setelah Februari pasang yang di tangan itu, dia mulai turun ya. Jadi ke 8 lagi dan ke 6 lagi. Tapi bulan Maretnya dia kolaps karena ternyata HB-nya rendah. Itu prosesnya jalan terus. Karena tadi saya bilang fungsi ginjal itu salah satu adalah hormon, ya kan? Selain sekresi, filtrasi, sekresi, ekskresi, juga hormon.
Nah, ada pasien penyakit ginjal, hormon eritropoietin itu turun. Tidak, dia kan diproduksi di ginjal. Ginjal yang rusak eritropoietinnya turun. Oh. Itu. Jadi dia HB pasti turun. Oh gitu. Iya. Ini akhirnya kan 6 tuh dok, dan dia harus transfusi. Jadi ada pendarahan di lambung juga. Karena waktu dia jatuh itu komplikasi. Oh gitu. Iya, jadi waktu jatuh di kamar mandi itu saya ngelihat kok dia kayak ada pendarahan di bawah gitu ya, saya ngelihat ya. Terus sudah gitu, itu udah kejang, sudah hampir nggak ada lah ya dok, istilahnya gitu, sudah hampir benar-benar nggak ada. Itu lidahnya sudah pelak, udah nggak bisa ngomong R lagi, ngomong itu udah au gitu. Terus saya ajak bicara itu juga sudah kayak pohon, udah kayak batang pohon badannya itu. Jadi waktu dia jatuh itu saya mau bawa dia berdiri, kakinya nggak bisa ditekuk. Saya mau gendong susah karena badannya lebih besar. Nah akhirnya ada yang tolong lah ya. Terus sampai akhirnya opnam itu dan ketahuan HB-nya 6 dan transfusi sampai 5 kantong. Terus di situ naik turun kreatininnya 8,5 sampai 9,5, kadang bagus lagi 6,5, terus kayak gitu dok. Waktu saya tanya sama dokter yang di rumah sakit yang memang ngerawat suami saya, dibilang itu memang dia nggak bakal bisa turun lagi dari 8,5. Jadi memang udah bakal di situ terus. Nah setelah itu kan kontrol balik lagi jadi 5 hari, udah gitu 1 mingguan, 2 mingguan. Itu sudah dicuci darah? Enggak sama sekali dok. Dia nggak mau cuci darah. Terus masih kontinu minum air hidrogen itu, puji Tuhan sekarang di 4 bulan yang lalu itu, selama 4 bulan berturut-turut itu 5,3. Ini bulan kemarin kita periksakan lagi 5,2. Wow. Jauh loh dok. Kita tuh sempat berpikir yang kalau di hasil lab itu suka ada EGFR itu dok. Itu tadi apa? EGFR itu yang patokan tadi, yang untuk menentukan stadium yang saya bacakan tadi. Oh gitu. Iya. Oh, jadi harus berapa dok? 5 ya. Kalau 5 itu udah gimana? 15, di bawah 15 harus dicuci. Oh, iya. Tapi kalau dia udah kreatinin 8 itu ya udah pasti di bawah. Oh gitu dok. Nah ini sekarang udah 5, terus udah 5, ya untuk 5 bulan lah hitungannya. Jadi itu dia udah 5, cuma EGFR-nya kalau saya perhatikan sih mulai dari awalnya itu sempat 6, 7, terus 9, terus 11, sekarang 12. Itu berarti ada kemajuan nggak dok? Iya. Kemajuan ya. Berarti seharusnya kita teruskan aja dokter water yang hidrogen ini, betul ya dok? Sebetulnya kalau dia mau, dia dicuci dulu sampai di bawah 3. Nah hidrogen terus, mungkin dia lama-lama kan bisa nggak usah cuci darah gitu loh. Tapi kan yang lain reserve jadi bagus gitu loh. Yang rusak jadi bagus gitu. Cuman dia kayaknya belum mau dok. Kalau untuk cuci darah, saya pun sebenarnya sudah waktu kapan itu sudah ikhlas aja gitu ya. Saya ikhlas. Cuman dia nggak mau. Nanti kalau cuci darah makin lama makin pede umurku katanya gitu. Jadi kalau continue terus. Dia dibikin dulu supaya di bawah 3 dulu. Karena kalau udah di bawah 3, kita kembali ke normal tuh jauh lebih mudah. Gitu. Oh gitu dok ya. Tapi ya ini perbaikan sih sudah. Iya, jadi dari Januari itu udah berapa bulan ya sampai November ini. Januari itu yang 7 awalnya. Jadi sebenarnya dia dari 2018 sudah pernah opnam 1 kali. Itu kreatininnya masih 4. Terus udah gitu minum obat turun jadi 3. Nah dianggap enteng sama dia dok. Jadi awal Januari tahun ini kondisinya sudah kurang bagus. Nah itu 7,7, terus makin naik itu sampai bulan Maret akhirnya dia pasang. Nah tapi dari bulan Maret ke sini itu udah makin menurun terus gitu sampai 5,2.
Jadi tadinya saya deg-degan kalau dia ke kamar mandi, kalau dia ini. Tapi kondisi badan bagus ya? Kondisi sekarang jauh lebih kuat. Dulu kan waktu 8 sama 11 itu dia benar-benar hanya tiduran, nggak kuat bawa badan dia, Dok. Nah, setelah dia mulai 5, itu dia, jadi kan udah 4 bulan terakhir ini 5, dan yang terakhir ini 5,2. Waktu 5,3 yang kedua, itu dia sudah berani meeting sama udah bisa survei lagi keluar pulau. Udah bisa, Dok. Udah kuat badannya. Jadi itu jauh, progresnya itu luar biasa. Kalau saya mikirnya udah selain mujizat ya, memang Tuhan kasih kesempatan lagi buat dia, cuman dia masih nggak mau testimoni itu dia masih belum mau, karena dia pikir metodenya itu nggak masuk, nggak sejalan dengan dia minum hidrogen ini, air hidrogen ini, dengan saya kadang-kadang pakai inhalasinya juga. Nah, tapi dia merasa kalau dibuatkan testimoni, dokternya yang di sini nggak tahu dia minum itu, Dok. Gimana itu, Dok? Ya, mungkin nanti dikasih. Kalau dokternya mau komunikasi dengan saya, mungkin saya kasih tahu tuh. Jurnal-jurnalnya banyak. Oh gitu, Dok ya. Oh, boleh. Cuman kita nggak punya kontaknya Dokter Oli. Gimana ya caranya? Lewat Pak Arif mungkin ya, Pak? Bisa, kasih aja Pak Arif. Kasih ya Dokter Oli. Terima kasih informasinya, Dok. Iya, Dok. Kemasannya iya, selama ini, apakah hidrogen itu memberikan efek yang sangat signifikan ternyata ya? Iya. Jadi progresnya kan cukup membaik menggunakan hidrogen ini. Ya. Baik, nah teman-teman yang lainnya silakan. Kalau kita melihat, Dok, kasus kejadian-kejadian yang ada, itu lebih banyak mana antara wanita dengan pria yang mengalami gangguan ginjal, Dokter? Jadi menurut penelitian di jurnal-jurnal itu pria lebih banyak. Tergantung penyebabnya sih ya. Kalau untuk infeksi, jadi yang tadi yang infeksi yang pyelonefritis, tapi yang bawah, jadi yang sistitis atau uretritis. Kalau sistitis itu yang paling banyak wanita. Jadi kita itu pada umumnya wanita seumur hidup itu dia pasti alami sekali untuk sistitis itu. Jadi yang biasanya orang Jawa bilang yang anyang-anyangan itu tadi. Jadi sering kencing gitu ya, dia seolah-olah dia nahan kencing sampai susah. Nah, akhirnya jadi susah, sakit waktu kencing. Itu biasanya seumur hidup sekali pasti ngalami. Nah, kalau urinnya yang sekarang ini, misalkan begini, Dok. Urin yang tidak tuntas itu apakah juga merupakan gangguan daripada ginjal? Iya. Ketika dia buang urin, air seninya itu tidak tuntas. Artinya. Nah, itu yang paling sering itu pada pria. Jadi yang kita biasanya sebut prostat gitu itu. Jadi itu ada retensi cairan karena dia tersumbat oleh prostat yang membesar. Itu biasanya itu trofi ya, Dok ya? Hipertrofi. Prostat hipertrofi, bisa keganasan. Ya? Iya, bisa. Oh iya, satu lagi Dokter Oli boleh saya tanya? Boleh. Dok, untuk anak-anak ini kalau minum air yang non mineral apa bagus, Dok? Karena kita kan jadinya ngikutin suami saya itu ya, jadi kita pakainya itu yang galonan yang kayak Amidis, Cleo gitu. Itu buat anak-anak apa bagus, Dok? Walaupun kita pakai botol alkali dan botol hidrogen. Sebetulnya untuk kita yang normal itu sebetulnya untuk yang non mineral itu tidak dianjurkan karena kebutuhan kita itu ada sih untuk orang normal ya tuh. Nah, kalau dia ginjal itu kita lebih hati-hati ya. Karena kalau dia hiperkalemi maka bisa berhenti mendadak jantungnya. Gitu. Jadi kita lebih prefer pilih yang non mineral. Tapi kalau untuk yang lain yang normal, baiknya minum yang mineral. Mineral. Iya. Oke, dokter, thank you. Welcome. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf karena gangguan sinyal hari ini nggak begitu bersahabat ya. Mudah-mudahan tetap bisa kita mendapatkan satu informasi dari Dr. Oli. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.
Semangat pagi, tetap sehat Semangat dan pagi. untuk kita semuanya. Salam. Salam. Ya, terima kasih.